Gak kebanjiran Pak ya Pak? Kebanjiran. Pakai sajadah biar gak dingin Pak ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah asyara. Makalah yang ke-12. Qala Luqman li ibnihi. Berkata Luqman li ibnihi kepada anaknya. Seperti dalam Quran kan ada wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman ini seorang yang menurut sebagian pakar sejarah bukan seorang nabi dan disifati sifat atau ciri fisiknya itu tidak ganteng kayak orang-orang yang mohon maaf ya, yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, giginya gede, kayak orang Ethiopia atau Afrika gitu. Tapi karena beliau itu seorang yang alim, dikenal banyak orang dan namanya diabadikan dalam Quran dalam surah Luqman, dan banyak orang sekarang yang memakai nama Luqman. Dulu ada menteri agamanya Luqman Hakim Saifuddin. Apa isi nasihat Luqman li ibnihi kepada anaknya Sarah? Nama anaknya itu Sarah. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Kalau ya bani itu anakku, tapi kalau bunayya anakku sayang. Lah orang tua ketika mau nasihati anaknya biasanya kan begitu ya. Anakku yang paling ganteng, padahal anaknya ireng. Nyebutnya ya tetap paling ganteng ya. Anak raja, bapaknya Greg raja. Anakku yang paling ganteng, paling pinter. Padahal di sekolah ranking 1 dari belakang. Itu bunayya. Bunayya itu artinya orang tua yang memanggil anaknya dengan panggilan sayang. Ya kadang malah panggilan sayang itu dengan panggilan yang bukan nama aslinya ya. Situ kalau manggil anaknya apa? Aijo. Ya kan kadang panggilan orang tua manggil anaknya kan panggilan sayang ya. Kan bukan panggilan benci kan baru. Nah, saya kalau manggil Apin kadang manggil Bibik. Karena dia Apin namanya siapa? Bibik. Panggilan sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Seperti kasus cerita Nabiullah Ibrahim ketika beliau bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kemudian paginya Nabiullah Ibrahim rapat dengan anaknya, itu manggilnya ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, semalam aku mimpi disuruh menyembelihmu. Pendapatmu gimana? Kalau kita bapak aja sih udah tua gitu ya. Bapak aja udah tua. Nah kemudian anaknya Ismail juga memakai panggilan sayang, ya abati. Kalau abi itu wahai bapakku, tapi Ismail memanggilnya ya abati. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, wahai ayahku sayang, kalau itu memang perintah Allah, kerjakan. Anak
Ya bunayya itu lafaz tasghir untuk memanggil walaupun udah gede tapi diperlakukan kayak anak kecil. Tasghir dari kata soghir artinya kecil. Orang tua walaupun anaknya itu sudah gede kan kayaknya dianggapnya masih kecil aja ya. Maka memanggilnya ya bunayya. Kita nih biar udah tua begini sama orang tua kita kadang masih dianggap kayak anak kecil. Kalau ada apa-apa itu orang tua masih khawatir. Dulu waktu Pertamina kebakaran itu tahun berapa ya? Yang di Pelumpang paling belum ada setahun kayaknya ya. Yang di Pelumpang kebakaran itu kan korbannya banyak kan, warga yang sebelahnya itu. Nah itu mak saya itu nelpon saya ada kali 10 kali. Kebakaran di Priuk, kirainnya saya mah dekat situ rumahnya, padahal rumahnya di pojok. Orang tua masih khawatir sama anaknya. Ya bunayya tasghir mahabbatin, menganggap kecil anak tersayangnya, padahal anaknya udah dewasa, dianggapnya seperti anak kecil. Apa nasihatnya? Innal hikmah, sesungguhnya hikmah itu antakmala ketika engkau melakukan asyra fisolin 10 hal. 10 hal ini termasuk bagian dari hikmah. 1. Tuhyil qalba al-mayyita. Tuhyi menghidupkan, al-qalba hati. Kalau kalba anjing, kalau pakai kaf itu kan pakai kof. Kalau pakai kof artinya hati. Kalau pakai kaf anjing, makanya hati-hati ada tiga itu. Tuhyil qalba al-mayyita, menghidupkan hati yang mati. Lah menghidupkan hati yang mati ya kayak lagunya Opik. Tombo hati iku limo. Nah yang bukan orang Jawa ya opo ya Mas. Obat. Kalau Opik nyanyi ya obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama coba maning baca Quran dan maknanya, ngobati hati biar gak terlalu mumet, baca Quran. Kalau gak bisa baca Quran ya baca Iqra lah ya. Nah iya lah, baca Quran yang gak bisa ya baca Iqra. Asal mau terus saya datang ke Ustaz Royani juga bisa. Nah, iya mau baca Quran dan maknanya. Dan seterusnya itu yang ada 5 hal. Menghidupkan hati yang mati. Karena hati yang mati itu menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Allah itu gak akan menerima doa dari hati yang mati. Nah, makanya hati hidup itu dengan baca Quran, dengan sholat malam, berkumpul dengan orang baik. Insya Allah ini kita kumpul orang-orang baik. Insya Allah di sini nggak tahu kan sono. Pokoknya kalau di sini kan baik. Apakah ini semuanya orang baik? Baik. Sekarang ya nggak tahu. Tadi siang. Yang pertanyaan kan sekarang pertanyaannya. Terus puasa, gitu ya. Mengurangi makan kan di puasa ya. Mengurangi tidur berarti ya tahajud. Itu yang menghidupkan hati yang mati. Nomor 1, menghidupkan hati yang
Yang kedua, wa tujalisal masakin, membersamai orang-orang miskin. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjanji. Itu kan Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasulullah itu seorang pribadi yang sangat peduli dengan sahabatnya yang miskin. Bahkan sampai di Masjid Madinah, cuman sekarang udah dibongkar. Dulu ada namanya tempat untuk kaum suffah. Kalau sekarang itu berada di sebelah kiri Raudhah. Itu dulu ada bangunan di zaman Rasul itu diperuntukkan untuk kaum suffah. Kaum suffah itu kalau bahas sekarang orang nggak punya tempat tinggal apa namanya? Tunawisma. Jadi dulu para sahabat yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, itu ditampung di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, namanya kaum suffah. Nah mereka ini secara tidak langsung yang memberi makan ya Rasulullah, tapi donaturnya ya para sahabat lain yang kaya raya, kayak Utsman, ini kan kaya, Abdurrahman bin Auf. Nah termasuk ada sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Makanya namanya paling sering didengar kalau ngaji hadis itu Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah itu termasuk salah satu dari kaum suffah, orang yang tinggalnya nebeng di masjid. Makanya masjid di zaman Nabi itu bukan hanya untuk sholat, masjid itu bukan hanya untuk sholat, yang di situ buat nampung kaum tunawisma. Ya, berarti dulu ya mungkin ya ada dapur kayak begini. Ya, ntar kalau ada yang nganterin makanan mentah dimasak di situ makan bareng-bareng. Nah itu Rasulullah wa tujalisal masakin, membersamai orang-orang miskin. Wa tattaqi aitai sekali, berhati-hati, majalisal muluk, duduk dengan para pejabat. Hati-hati kalau Ustaz Royani sampingnya pejabat itu, sampingnya. Nah. Lah iya. Wa tattaqi artinya berhati-hati, ayat tadiba majalisal muluk, berhati-hati ketika ngobrol nongkrong dengan para pejabat. Ya kalau pejabat yang baik alhamdulillah. Kalau pejabat yang kita ajak ngobrol kemudian mau foto bareng kebetulan ditangkap sama KPK, mungkin kita ikut dipanggil. Dalam rangka apa kamu duduk-duduk? Jangan-jangan membicarakan proyek, dapat fee berapa? Wa tasyarrafal wadina, mengangkat derajat al-wadi, orang-orang yang terhina. Ai tarfa'u artinya mengangkat as-saqita, orang yang terbuang. Alladzi la qimata lahu, yang tidak dipandang terhormat. Yang nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4, memuliakan orang-orang yang terhina, tidak ikut menghina. Dan kita ini kan asal, tapi kalau di dunia nyata sih enggak ya. Kalau di medsos asal ada orang kok dibully, dihujat, kita kadang ikut-ikutan
menghujat. Padahal kita nggak kenal dia, nggak dirugiin sama dia. Umpama Bupati Bekasi apa? Ade Koswara. Nah begitu ditangkap sama KPK kan orang-orang ternyata. Lah kadang yang di medsos itu yang nggak tahu ya bukan warga Bekasi ikut-ikutan komen. Warga Bekasi bukan. Jadi pernah dirugiin ya bukan, mau ikut-ikutan komen. Nah, sekarang yang lagi rame di daerah saya Bupati Pati. Wih, itu dulu waktu di demo itu dihujat orang bukan hanya sekabupaten. Habis itu diem, sekarang rame lagi. Yang nggak dirugiin, yang ini ikut-ikutan menghujat. Alhamdulillah. Saya doain segera naikin haji. Artinya tidak ikut-ikutan. Kalau ada orang dihujat tidak ikut-ikut menghujat. Wa tuharrira al-abida, memerdekakan budak. Kalau sekarang udah nggak ada budak. Karena memang dalam Islam itu setiap ada pelanggaran berat itu hukumannya disuruh memerdekakan budak. Itu dalam rangka untuk menghapus perbudakan. Misalnya dalam riwayat ada sahabat yang kebablasan ikut-ikut sama bininya di siang hari di bulan Ramadan. Ketika lapor pada Rasulullah, pertama ya disuruh memerdekakan budak. Gak kuat puasa 2 bulan, gak kuat ngasih makan 60 orang, gak kuat semuanya, malah dia yang dapat makanan. Orang kismin tapi ngaku jujur sih bagus ya, jujur. Kebablasan siang-siang. Dan memang awal-awal Ramadan, awal diberlakukannya puasa Ramadan itu banyak para sahabat yang salah paham. Dikirainnya selama sebulan full itu gak boleh kumpul dengan istri. Awal-awal ya. Sehingga para sahabat itu ya, nah kalau nggak begitu semingguan kepala kenyut-kenyut ya baru. Nah kecuali Gus Ra udah terlatih nggak apa-apa. Bawaannya pengen emosi aja. Pak ya. Oh ya Pak ya kok sih mesem. Nah kalau udah terlatih kayak Gus Ra nggak masalah, udah terlatih. Ya teh. Gak ada Mang Idi ya. Iya awalnya itu dulu para sahabat itu salah sangka, dikirainnya sebulan full itu gak boleh noel-noel gini. Lah karena kan orang Arab itu kan terkenal nafsu seksnya tinggi. Makanannya daging kambing lah, kita makan bayam ya beda lah. Kita makannya bayam, kangkung, terong lah. Sono tiap hari makannya daging kambing ya, cuacanya panas. Akhirnya kasak kusuk baru dapat seminggu Bapak. Waduh, nggak kuat ini kalau gini terus ini. Aduh, lah bini satu, bininya kan rata-rata satu itu kan banyak. Yang bininya satu jarang. Kalau sekarang kan yang bininya lebih dari satu yang jarang. Katanya di sini cuma satu, ya Bapak. Lah akhirnya asa kusuk memberanikan diri lapor pada Rasulullah, ya Rasul, apa iya nih selama sebulan full Ramadan kita nggak boleh nolek-nolek ini. Kemudian turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Uhilla dihalalkan, diperbolehkan lakum untuk kalian. Lailatas siyami malamnya bulan puasa.
Malam itu terhitung berarti dari azan maghrib. Berarti buka puasa pakai itu boleh nggak Pak Joko? Ayo umpama gimana Cak? Boleh nggak Cak? Buka langsung aja. Begitu azan maghrib pokoknya langsung aja. Buka puasa pakai itu. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu. Kumpul ila nisaikum dengan istri. Boleh kalau malam sampai datangnya adzan subuh. Adzan subuh dalam merah. Pokoknya harus sudah di luar, itu kalau masih nancep di dalam batal puasanya. Wa tuwi al-ghariba, wa tuwi dan membantu al-ghariba orang asing. Maksudnya orang yang apa itu ya? Musafir. Orang misalnya ada orang jauh-jauh dari Cirebon dari mana datang ke sini mau nyari kerjaan nggak nemu, kemudian dia sampai memberanikan diri datang untuk meminta tolong. Tapi terkadang model begini ini ada orang yang memanfaatkan. Karena saya berkali-kali ketemu model orang begini. Ya lagi ngaji begini, dia ikut ngaji. Habis ngaji langsung nyamperin, Pak, ini saya dari Tegal datang ke sini nyari kerjaan udah 2 minggu nggak dapat, ini ongkos saya udah habis. Ya saya ngomong ke jamaah, akhirnya jamaah ya ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100. Lain hari saya ngajar di tempat lain, orang itu datang lagi, cuman begitu melihat wajah saya langsung putar balik. Saya masih ingat sih Pak wajah saya. Mirip sih kayaknya, mirip. Begitu saya cerita ke teman-teman, ternyata ya sering pada ngalami begitu. Ya bilangnya tadi dari daerah mana kehabisan bekal mau pulang nggak ada kos, mau kerja nggak ada kerjaan. Ternyata memang ya itu kerjaannya dia, keliling dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, ya itu. Ya kalau beneran ya alhamdulillah. Cuman kalau memang modus, kadang ada yang modus mu'alaf ya ada. Misalnya datang ke sini bawa surat mu'alaf, dia diusir dari keluarganya begini. Ternyata dia keliling dari masjid ke masjid. Ya emang nyari kerjaannya ya begitu emang. Ngaku mu'alaf. Nah itu loh kadang yang kita bikin apa namanya? Ilfil mau nolong lagi kan begitu ya. Mau bikin trauma mau nolong lagi ya begitu. Sama kayak memberi apa? Kemarin waktu acara di belakang sini yang gangannya RT Tongan, kan waktu ada acara 4 bulanan di situ. Nah, saya tanya, Pak, ini dari mana rombongan? Dari Kampung Bahari. Kampung Bahari di belakang Terminal Priuk, kan terkenal narkobanya. Nah, Bapak itu cerita, Ustaz, saya itu trauma ngasih orang ngamen angklung. Yang angklung lah itu kalau malam para pengamen angklung itu ngumpul di belakang terminal itu. Duit yang hasil ngamen itu bukan untuk makan tapi buat beli narkoba. Lah walaupun kita awalnya niatnya ya kayaknya kasihan ya. Yang angklung terus mohon maaf ya. Apa? Silver. Bukan yang dulu pernah dilarang sama gubernur DKI. Ondel-ondel. Yang Bapak ini cerita itu ondel-ondel sama angklung. Ya mungkin yang lain bisa jadi itu duit bukan untuk makan tapi malah buat narkoba. Yang kadang mau bantu, mau ngasih, kadang jadi ilfil ya begitu. Yang anak-anak yang super, kalau anak-anak muda dia bilang pocong sekarang ya. Aneh-aneh.
Bener kata Roma Irama, 1001 macam orang mencari makan, dari yang menjual koran sampai menjual kehormatan. Kita teh lagunya teh. Bayangin apa? Oh, maghrib. Air tunasilu memberi tempat singgah man kepada seseorang bauda yang jauh min baladihi dari tempat tinggalnya, fi manzilika di tempat tinggalnya. Ya kalau memang benar ya alhamdulillah, cuma kadang ya tadi itu buat modus. Wa tu'inu dan membantu al-faqir, orang-orang fakir. Aidimalika artinya dengan hartamu. Wa tazidu dan menambah li ahli syaraf, orang-orang yang punya kemuliaan, syarafan dengan kemuliaan. Termasuk hikmah itu kita memuliakan orang-orang yang memang mulia. Kalau dia pejabat, panggil dengan jabatannya. Itu man, sama RT, Pak RT. Kalau orang tua, pernah tua ya dipanggil Pak atau Om. Apa orang tua manggil asal nama aja. Nasihatnya Luqman, orang kalau di atas kita ya hormati minimal dengan memanggilnya. Yang lebih tua ya panggil Pak, Mas, Kang, Om. Kalau dia punya jabatan ya sertakan jabatannya ya. Teh. Kalau RW ya B, kalau lurah ya Kah, kalau camat ya Ma. Bi'an taklafahu, yaitu dengan melembutkan panggilan. Walis sayyidi, dan untuk para pemimpin sukdadan, hormati pemimpin. Ini sama pemimpin kok yo diledekin mulu. Itu. Ya teh ya. Saya bilang teh. Walis sayyidi, dan untuk para pemimpin sukdadan, hormati kepemimpinannya. Bi'an tukrimahu, yaitu dengan memuliakannya. Posisikan kalau dia orang terhormat ya dengan terhormat. Hukiyah, ada satu cerita. Anahu, sesungguhnya ijtama'a kumpul al-Kisai, Imam Kisai, wa Zaidi, dan Imam Zaidi, Indar Rasyid, di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada dua orang ulama ahli qiraah. Imam Kisai itu ahli qiraah. Kalau sekarang ya qori lah. Imam Zaidi ya sama, dua orang qori ahli baca Al-Quran. Kumpul di hadapan atau lagi kumpul bareng dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Fasalla, maka sholatlah al-Kisai, Imam Kisai al-Maghriba, sholat maghrib. Begitu datang masuk waktu maghrib, ini karena Imam Kisai ini ulama ahli qiraah, Imam Kisai yang ngimami. Fa'artajja alaihi, maka gemeter Imam Kisai itu ngimami, gemeter. Fi qul ya ayyuhal kafirun, atau keder dalam membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata bukan kita aja orang awam, ahli qiraah ternyata pernah ada yang keder ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun. Saya itu udah ada kali 15 tahun kalau ngimami, nggak pernah baca qul ya ayyuhal kafirun. Takut nggak selesai. Kalau nggak
nggak selesai kan menurunkan pamor teh. Wah, ustadznya aja baca kuliah al-kafirun nggak selesai. Makanya mending baca yang lain. Baca dengan kan. Loh, ternyata itu ada ulama ahli qiraah namanya Imam Al-Kisani. Lah kalau ulama yang dipanggil sama presiden itu kan bukan ulama kaleng-kaleng kan? Lah begitu Imam Maghrib ternyata keder ketika membaca qul ya ayyuhal, ya mungkin wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu. Lah kok enggak selesai. Faqala Az-Zaidi, maka Imam Zaidi berkata ba'das salami, setelah salam. Qari'u ahli Kufah yartajju alaihi fil kafirun. Kalau kata kita nih, katanya ahli qari orang Kufah baca al-kafirun kok keder. Enggak kelar-kelar. Enggak selesai-selesai. Kalau al-kafirun agak panjang aja. Inna a'toina lil 3 ayat. Itu bisa jadi keder. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina. Sering gitu. Oh, kan ada yang ngaku kan? Padahal cuma 3 ayat loh. Ada yang ngaku Pak Haji ternyata. Apalagi baca fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lah ini Imam Az-Zaidi kledek Imam Al-Kisani. Kledeknya begini, katanya ahli qori nomor 1 se-Kufah. Lah baca al-kafirun kok keder. Summa sholla Az-Zaidi, kemudian pas sholat isya gantian Imam Zaidi yang imami. Ya, berarti kata kisah ya udah ntar kisah lu ganti dah gitu kali ya. Dan lu yang imam. Summa sholla Az-Zaidi al-isya'a, kemudian imami sholat isya Imam Zaidi. Fa'artajja alaihi fi suratil hamd, justru malah dia keder ketika membaca al-Fatihah. Umpama ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim dikirainnya masih bismillah, berarti alhamdulillah lagi, muter lagi, bismillah lagi. Enggak selesai. Falamma sallama, maka ketika sholat kok sudah selesai, qala al-Kisai, maka Imam al-Kisai ngomong min bahril kamil, dalam bahar kamil, ngomongnya pakai syair. Ihfad lisanaka an taqula fatubtala, innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Kata Imam Kisai nasihatin Az-Zaidi, ihfad lisanaka, jaga omonganmu. Walah kan, tadi katain saya al-kafirun muter-muter, situ malah al-Fatihah muter. Biasanya orang kalau meledek itu akan meledekannya balik ke dia sendiri. Saya udah ngalami. Ini pas tahun ini, saya itu kalau ada orang pakai gamis, sering saya ledekin. Kayak mama komplek. Saya ledekinnya begitu. Begitu
berangkat umroh koper kecil gara-gara power bank kan nggak boleh terbang. Balik. Padahal di koper-koper itu sini baju koko sama sarung. Lah yang di koper gede isinya gamis yang beliin. Begitu nyampe sono ternyata yang tersisa cuma gamis. Jadi mau tidak mau akhirnya selama 10 hari lo pakai. Keluar. Saya sendiri. Nah iya, saya biasa itu kalau ada temen pada pakai gamis kan suka ngeledekin. Kayak mama komplek. Begitu umroh saya yang kena seminggu ya sudah dari akhirnya karena sarung nggak ada, baju koko nggak ada, mau tidak mau yo kualat. Makanya kata Imam Isai, ihfad lisanaka an taqula fatutala, jaga omongan, jaga lisanmu. Kalau engkau ngomong bisa jadi balik fatutala menjadi balak. Balak itu yo balik. Innal bala'a muwakkalun bil manti, karena balak itu tergantung dari omongan. Hati-hati mah ngeledek orang suatu saat balik. Karena orang kunjung itu kan begini kan ya. Itu satu ke sono tapi sisanya balik ke sini. Pembalasan lebih kejam. Banyak yang balik. Nah iya banyak yang balik. Saya ngeledekin orang pakai gamis kayak mak-mak komplek, dia pakai cuma bentaran. Saya 10 hari. Pokoknya kalau ngeledek akan balik ke diri sendiri. Kalau bahasa Jawa itu koyok-koyok nemplok. Apa Pak Haji? Orang kalau ngeledek itu akan kena ke diri sendiri. Kalau bahasa Jawanya koyok-koyok, nemplok, gedeng-gedeng, nyanding. Orang yang gedek itu bakal, yang gedek itu akan ketemu lagi. Pak Haji ya. Iya. Gedek sama orang hitam yang keringetnya bau ya ketemu lagi. Iya. Wah, guys. Ini nasihatnya Imam Isai. Iya, situ tadi ngeledek saya. Sekarang situ baca Fatihah aja gak kelar. Katanya ahli qiraah, baca Fatihah aja kelar. Dia kelar lah. Wa iya ay al-asyraful hisanin. Iya itu 10 tadi itu mulai dari menghidupkan hati yang mati sampai menghormati para pemimpin. Afdalu minal mali, lebih utama daripada mengoleksi harta. Wa harza ay hirzun ay hisnun minal khauf. Jadi tameng, pelindung dari rasa takut. Wa uddatun bidhamil ain, dengan domanya huruf ain, uddat ay ubbatun, jadi persiapan fil harbi, dalam peperangan, ay al muqatalah, peperangan. Wa bidoratun, dan menjadi modal hafina yarbah, ketika memperoleh keuntungan. Wahya ay atil kal asyarah, yaitu 10 hal itu tadi. Syafi'atun, menjadi penolong hina yaktarihi al-haul, ketika tertimpa balak dan musibah. Ay nafi'atun, artinya manfaat hina tusibuhul umurul mufzi'atu, ketika terjadi dihancurkannya seluruh jagat raya. Wahya dalilu, dan ini menjadi pertanda hina yantahi bihil yakin, sampai datangnya keyakinan yang pasti, yaitu kematian. Ay al maut, artinya kematian, ila nafsi, ke diri sendiri. Wahya, dan 10 itu sutratun, sebagai penghalang hina la yasluhu saubun, di waktu pakaian tidak bisa jadi lagi menjadi penutup. Wadzalika fi yaumil qiyamati, dan itulah kejadian di hari
dikumpulkan manusia atau manusia dikumpulkan yaumal qiyamati di hari kiamat huffatan, tidak beralas kaki alias nyeker, urrotan, telanjang. Wih, berarti ntar ketemu nafas rubak bisa Pak ya. Telanjang. Ya jadi saling pelotot-pelototan. Oh, cewek. Lah iya, jadi satu. Tuh shalom. Bayarin. Wah, jadi ntar artis siapa kayak kelihatan. Ntar kalau ketemu RT, ya teh. Atoshan dalam keadaan kehausan, sukaro dalam keadaan mabuk, hayaro dalam keadaan bingung, min ahwali yaumil qiyamati, karena saking gunjang ganjingnya hari kiamat. Orang kalau lagi panik itu nggak kepikiran lihat begitu. Kayak kalau ada kasus gempa gitu, orang lagi mandi keluar lupa kalau dia telanjang. Itu baru gempa loh. Nah iya kan, ya, kan banyak pada cerita ya, lagi mandi langsung lari, takut rumahnya rubuh, padahal dia masih begitu udah nyampe luar, balik lagi. Lah kalau gempa bentaran, nah ini kiamat. La ya'lamul rajulu bil mar'ati, seorang laki-laki tidak kenali lagi itu perempuan. Wes pokoknya saking bingungnya udah tahu itu laki atau perempuan wis gak sempet. Orang kalau panik wis gak sempet ngapa-ngapain, gak sempet. Wala ta'lamu al mar'atu bir rajuli, dan begitu juga kaum wanita udah gak kenali lagi laki-laki. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah akan datangnya suatu hari nanti yang orang itu udah tidak sempat lagi memperhatikan antara satu dengan yang lainnya, udah nggak mengenali. Orang kalau lagi panik dengan sepanik-paniknya, wes itu akal sehatnya udah hilang. Apalagi itu nanti di hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu obat paniknya itu ya tadi 10 itu tadi. Ya, insya Allah ya, semuanya mau pasti kita akan alami entah kapan. Kalau kiamat sukubro sih insya Allah enggak. Tapi kiamat sukubro alias kematian kita itu pasti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.